Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Supriyanto, guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Eka Puspita Dewi. Beliau adalah pengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 23 Tulang Bawang Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabarnya baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya, hari ini kita dapat melakukan kegiatan ini. Jadi kegiatan kita kali ini namanya percakapan pra-observasi, di mana ini merupakan kegiatan awal sebelum Ibu nantinya masuk ke kelas, dan saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas Ibu nantinya. Iya Pak. Jadi tujuan kenapa diadakannya percakapan praobservasi ini Bu ya, agar Ibu nanti lebih siap dan lebih bisa mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik seperti itu Bu. Iya Pak, baik Pak. Jadi Ibu, hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Mohon nanti Ibu dijawab ya Bu ya. Iya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, nanti Ibu pada saat melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai ketika melakukan pembelajaran di kelas, yang pertama adalah mampu menyebutkan bagian-bagian tanaman. Kemudian yang kedua adalah mampu menjelaskan tujuan dari setiap bagian tanaman tersebut. Oke. Jadi dari apa yang saya tangkap nih Bu ya, nanti Ibu akan mempunyai dua tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian tanaman, dan yang kedua peserta didik dapat menyebutkan fungsi-fungsi dari tanaman itu sendiri. Iya, benar sekali Pak. Oke, baik Bu. Sekarang pertanyaan berikutnya Ibu, tentang area kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya di saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Oke Pak, baik. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ini ada dua macam, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Untuk kompetensi pengetahuan, siswa tuh dapat menyebutkan bagian-bagian dari tanaman beserta fungsinya. Kemudian untuk kompetensi keterampilan, yang siswa dapat membuat laporan dari tanaman yang mereka bawa. Oke, baik Bu. Maksud Ibu bahwa ada dua area pengembangan kompetensi yang nantinya akan Ibu terapkan. Yang pertama pengetahuan, yang kedua yang berikutnya adalah keterampilan Bu ya. Iya, benar sekali. Kalau tidak salah seperti tadi Ibu sampaikan, pengetahuan nanti Ibu akan melihat peserta didik itu dapat menyebutkan bagian-bagian tanaman dan fungsi dari tanaman ya. Dan untuk keterampilannya, peserta didik dapat membuat atau menulis sebuah laporan pengamatan tentang tanaman yang dibawa itu Bu ya. Iya, benar sekali Pak. Oke. Nah Bu, untuk pertanyaan berikutnya adalah tentang rancangan pada saat pembelajaran nanti, yang mungkin seperti strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang nantinya akan Ibu gunakan di dalam kelas itu, bisa Ibu ceritakan? Ya baik Pak, adapun rencana atau rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas, yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak, yang terintegrasi dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional peserta didik. Kemudian metode yang akan saya gunakan adalah metode
diskusi kelompok dan tanya jawab. Kemudian untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah PBL, yaitu Program Basic Learning. Oke, baik sekali Bu. Jadi yang saya tangkap nanti Ibu Eka itu akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, Benar. yang berintegrasi dengan KSE. Kemudian Ibu juga akan menggunakan metode dan menggunakan diskusi kelompok dan tanggung jawab ya Bu ya. Dan model yang Ibu gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning begitu. Iya, benar sekali Pak. Oke, baik sekali Bu. Nah, sekarang kita ke media Bu ya. Untuk pembelajaran kan pasti ada media pembelajaran yang digunakan tuh. Nah, kira-kira media apa yang digunakan atau yang nanti akan Ibu bawa di kelas pada saat proses pembelajaran Bu? Baik Pak, jadi untuk rencana pembelajaran kali ini saya menggunakan media pembelajaran secara langsung, di mana siswa saya suruh membawa spesies dari tanaman tersebut. Kemudian media yang kedua adalah media LKPD Pak. Oke, luar biasa sekali, baik sekali Bu Eka. Jadi nanti Ibu akan melakukan menggunakan media nyata langsung Bu ya. Ya. Jadi peserta didik diminta untuk membawa tanaman sesuai dengan spesies yang Ibu instruksikan, dan nanti Ibu juga akan menggunakan LKPD yang nanti akan dibagi di masing-masing kelompok begitu Bu ya. Iya, benar Pak. Nah, sekarang ini untuk pertanyaan yang terakhir Bu, nah kira-kira kapan itu Ibu akan melakukan atau melaksanakan rancangan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi? Baik Pak, adapun rencana untuk melakukan pembelajaran nanti saya akan menggunakan kelas 9B. Waktunya adalah pada saat jam pelajaran ketiga dan keempat. Harinya tepatnya di hari Kamis setelah selesai istirahat Pak. Oke, jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini di hari Kamis Bu ya, di kelas 9B, jamnya selesai istirahat begitu. Iya. Jam ketiga atau jam keempat itu maksudnya Bu ya? Iya, tepat sekali Pak. Jadi saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini setelah selesai jam istirahat. Oke. Jadi nanti insya Allah pada hari Kamis seperti yang Ibu sebutkan tadi, saya akan datang melakukan supervisi di kelas Ibu. Seperti itu nanti saya akan melihat seperti apa, bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian nanti saya akan mencatat beberapa hal penting, dan nanti setelah itu kita akan melakukan percakapan seperti ini kembali di percakapan pasca observasi ya. Mudah-mudahan Ibu bersedia. Insya Allah bisa Pak. Oke, terima kasih Bu. Baik, iya Pak, sama-sama. Baiklah, demikian percakapan pra-observasi yang telah dilaksanakan. Nanti insya Allah akan berlanjut ke percakapan berikutnya di percakapan pasca observasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam pada guru. Ya, selamat siang semuanya. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, kita mulai pertama kita akan mengabsen dulu. Ibu absen dulu ya. Sulis Setiawan. Oke. Ayu. Putu Sela. Sigit. Ya. Melinda. Ya. Oke, semuanya hadir ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau ice breaking dulu. Silakan. Nanti ikuti petunjuk Bu Eka ya. Ice breaking. Kalau Ibu bilang tepuk 1 kali, tepuk 2 kali,
Tidak di depannya tapi kanan, kiri. 3 kali kanan, atas, kiri. 4 kali, sini 2 kali, kiri 2 kali. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat tahu? Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sekarang kita mulai. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk tangan. Baik, sekarang sudah siap belajar? Ya. Kalau sudah siap belajar, kita akan mulai. Di sini nanti Ibu hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dari tanaman. Kemarin sudah satu kelas ini udah Ibu suruh bawa tanaman, sudah ada yang bawa? Sudah. Ya, baik, udah ada yang membawa ya. Jadi nanti tanaman yang kalian bawa itu yang akan kalian amati. Baik, untuk sekarang silakan kita pembelajarannya secara berkelompok, diskusi, makanya silakan dibagi kelompok. Silakan kalian membagi kelompok kalian, berputar saja depan sama belakangnya, kemudian yang belakang pindah ke samping. Silakan. Baik, sudah? Oh, baik Pak. Sudah siap semua? Baiklah, sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, sekarang Ibu akan memberikan sedikit gambaran yang akan kita pelajari untuk hari ini, yaitu kita akan mengamati bagian-bagian tanaman. Jadi bagian-bagian tanaman tuh pada dasarnya dia ada 3. Ada apa saja? Akar, batang, daun. Di sini untuk daun nanti dari tanaman yang kalian amati, daunnya tuh kalian lihat bentuknya seperti apa. Pertulangan daun tuh sebenarnya ada 3. Ini bawakan 2 contoh. Yang pertama adalah seperti ini contoh daun mangga. Dia pertulangan daunnya mengirit seperti ini. Dia tulang daun, kemudian ada sirip-siripannya, ini pertulangan daun menyirik. Kemudian yang kedua ada contoh pertulangan daun menjari. Kenapa dikatakan menjari? Karena dia seperti seperti jari tangan kita. Ini pada tanaman daun singkong. Nah, nanti di tugas kali ini kalian silakan mengamati tanaman yang kalian bawa. Nanti akan Ibu kasih LKPD-nya. Kalian amati tanaman yang kalian bawa. Kalian lihat struktur bagian tanamannya itu apa saja. Setelah itu nanti kalian sebutkan bagian-bagian tanamannya ada apa aja. Misalnya ada akar, ada batang, ada daun. Setelah itu jelaskan fungsi masing-masing bagian tanaman. Paham? Paham. Baik, ini gua akan bagikan LKPD-nya. Sekarang kalian silakan diskusikan dengan kalian. Silakan nanti didiskusikan setelah selesai.
Wes, Mbak. Kemudian nanti daunnya dia kekurangannya di tengah ya. Dia menjadi apanya serah. Nanti ditulis nama fungsinya ya. Ini sama tanamannya ya. Ini akarnya apa? Ya, akarnya serah. Tulis akar seratu. Kemudian batangnya seperti apa? Nah, sini ada lagi daun. Daunnya ini pertulangannya apa? Kemudian nanti kalian jelaskan fungsinya dari akarnya fungsinya apa, batang apa, dan fungsinya apa. Kalau silakan nanti tulis ya. Pak Heri. Kalau sudah selesai semua, ayo kelompok mana yang mau maju? Kelompok mana dulu? Ini ya, kelompoknya. Ayo kelompok 2 ya. Ya. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengamatan kami. Tentang pengamatan pohon bimbing-bimbingan. Saya Sudah enggak, Pak?
moderator, dan Sela sebagai penjawab, dan Jessica pemateri, dan Amel notulen sebagai notulen, dan materi akan disampaikan oleh Jessica. Memahami pohon bimbing-bimbingan yang terdiri dari akar yang berbentuk serabut, batang tempat penyimpanan sari makanan, daun berbentuk menyirip fungsi buat fotosintesis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan tadi buat Pokoknya Angga. presentasi untuk semua kelompok pada hari ini. Jadi dari hasil pelajaran kita untuk hari ini, siapa yang mau memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini? Tunjuk tangan. Ya, silakan. Melinda berdiri biar kelihatan. Untuk pembelajaran hari ini mengasihkan. Saya dapat belajar tentang bagian-bagian tumbuhan yang terdiri atas akar, batang, dan daun. Fungsi akar untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanaman. Batang untuk memperkokoh tanaman. Daun untuk fotosintesis. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Ya, refleksi untuk hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa tanaman itu terdiri atas 3 bagian, yaitu ada akar, batang, dan daun. Baik, untuk tugas selanjutnya di rumah, nanti silakan kalian mencari tanaman. Silakan kalian mengidentifikasi jenis-jenis tanaman itu masuk ke dalam kelas apa saja. Misalnya nih, kacang. Kacang itu kan ada berbagai macam. Silakan kalian identifikasi kacang tanah, kacang panjang. Nah, itu masuk kelas mana? Masuk famili mana? Jadi mengidentifikasi jenis spesies yang ada di sekitar kalian. Baik, sudah paham untuk tugasnya? Baik, cukup sekian pelajaran untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di hari Rabu mendatang. Ibu ucapkan terima kasih. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Heri Suprianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Eka Puspita Dewi. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA di SMP 23 Tulang Bawang Barat. Dan hari ini juga saya ditemani oleh pengajar praktik Ibu Winda Prasetya Utami dari SMP Negeri 27 Tulang Bawang Barat. Jadi hari ini saya atau kami akan melaksanakan observasi pasca observasi. Nanti akan ada dialog antara saya dengan Bu Eka Puspita Dewi mengenai tentang proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Jadi kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi, Bu ya. Jadi hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Ini tujuannya untuk bukan mengetahui benar atau salahnya, Bu ya, tetapi ini untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan pertemuan minggu yang lalu. Baik, Pak. Oke, bisa Bu ya, kita mulai. Iya, Pak, bisa. Jadi pertanyaan pertama nih, Bu, gimana perasaan Ibu yang Ibu rasakan setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran
pembelajaran di kelas kemarin, Bu? Boleh Ibu ceritakan, Bu? Baik, di sini perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, awalnya saya tegang Pak, karena saat pembelajaran saya diawasi oleh observer seperti itu Pak. Tapi seiring berjalannya waktu, saya merasa santai, kemudian saya dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Oke, baik Bu. Alhamdulillah Bu ya, kemarin sudah berjalan dengan lancar, Ibu juga bisa melaksanakan dengan riang, dengan santai. Nah, sekarang begini Bu, dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan atau kompetensi apa yang sudah Ibu kembangkan, Ibu sampaikan di kelas kemarin Bu. Ya Pak, baik Pak. Untuk area pengembangan kompetensi yang saya kembangkan di kelas itu ada dua macam Pak. Yang pertama adalah area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan kemarin saya memberikan wawasan kepada siswa saya tentang bagian-bagian dari tumbuhan itu. Kemudian nanti untuk area keterampilannya saya langsung siswa itu saya suruh praktek secara langsung menyebutkan bagian-bagian dari tanaman tersebut Pak. Kemudian untuk langkah-langkahnya saya untuk langkah pertama adalah saya akan menyusun rancangan pembelajaran terlebih dahulu dan rancangan modulnya. Kemudian penyusunan rancangan pembelajaran serta modul itu saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar dari siswa saya seperti itu Pak. Oke, jadi ada dua area kompetensi yang saya tangkap tadi dari yang Ibu sampaikan, yaitu yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Dan juga tadi Ibu Eka juga sudah menyampaikan tahap-tahapannya, mulai dari pembuatan modul ajar seperti apa dan media pembelajarannya begitu Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira dari proses pembelajaran kemarin sejauh mana keberhasilan area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan di kelas 9C kemarin? Ya Pak, baik. Menurut saya untuk sejauh mana tingkat keberhasilannya, menurut saya itu cukup berhasil ya Pak ya. Karena dari hasil pembelajaran itu siswa jadi lebih paham Pak bagian-bagian dari tanaman itu apa saja dan bagian-bagian tanaman itu apa saja. Kemudian dari keberhasilan itu kita tidak terlepas dari halangan yang ada di situ Pak. Tapi mungkin kedepannya halangan yang saya hadapi tersebut dapat saya perbaiki kembali dan supaya pembelajaran saya di kedepannya bisa lebih baik. Oke, baik Bu Eka. Tadi Ibu menyampaikan berkaitan tentang halangan. Kalau boleh tahu kira-kira halangan-halangan atau hambatan-hambatan yang seperti tadi Ibu sampaikan itu yang hambatannya seperti apa dalam proses pembelajaran yang Ibu temukan? Itu dalam proses pembelajaran itu yang biasa saya temui untuk halangan dan hambatannya itu dari segi keaktifan siswa Pak, di mana siswa itu dari sekian banyak siswa yang ada di kelas ada beberapa siswa yang belum berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Jadi kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi itu ada beberapa siswa yang kurang aktif atau kurang berpartisipasi dalam kegiatan kelompok ini ya. Nah, terkait dengan kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi tadi, apa yang Ibu lakukan untuk membuat peserta didik atau siswa Ibu tadi itu yang awalnya tidak aktif menjadi aktif, dapat berpartisipasi untuk kelompoknya, dan kira-kira apa yang Ibu lakukan nanti? Hal yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan mengetahui bagaimana kesiapan belajar dari peserta didik saya. Misalnya di sini tentang minat belajar dari siswa saya, kemudian gaya belajar apa yang dapat saya praktekkan di kelas, dan sebelum kegiatan pembelajaran saya akan menerapkan kesepakatan kelas Pak. Gunanya kesepakatan kelas ini supaya nantinya ketika proses pembelajaran dapat tercipta suasana yang menyenangkan, suasana yang kondusif, yang aktif seperti apa yang saya harapkan. Oke, jadi nanti ke depannya mereka akan memperhatikan lagi kebutuhan dan kesiapan belajar siswa Bu ya. Begitu juga dengan mereka nantinya juga akan melibatkan kembali atau melihat kembali, mengecek kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah Ibu buat gitu ya. Oke, baik Bu, selanjutnya kira-kira Ibu akan melakukan rencana-rencana itu atau solusi-solusi yang disampaikan tadi itu
dari permasalahan tadi itu kapan kira-kira? Untuk rencana saya belum bisa memastikan ya Pak ya, tapi yang jelas akan secepatnya Pak. Insya Allah dalam waktu yang secepatnya, tetapi tidak dalam waktu dekat ini, karena seperti yang kita ketahui saat ini kita sudah akan menjelang ujian tengah semester Pak. Mungkin setelah ujian tengah semester itu saya baru akan melaksanakan rencana saya. Oke, baik. Itu rencana-rencana mereka ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana-rencana mereka itu dapat realisasi dalam waktu dekat. Mungkin kalau bisa ya secepatnya Bu. Oke, baik Bu. Kita sudah berada di akhir sesi dan ini merupakan pertanyaan terakhir. Nanti mudah-mudahan kedepannya mereka bisa merealisasikan rencana-rencana mereka dan mudah-mudahan kedepannya proses pembelajaran mereka ini menjadi lebih baik sehingga tidak tidak ada peserta didik yang kurang berpartisipasi yang seperti disampaikan oleh Bu Eka tadi. Nah, hari ini sampai di sini dulu. Bu Eka, terima kasih atas waktunya Bu Eka dan Bu Winda untuk percakapan hari ini di percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.